Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Amrullah dengan NIM 220512041444 dari kelas TID 2022. Saya di sini akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, pengertian. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network, contohnya Bluetooth dan RDA. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contoh lab komputer. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network, atau jaringan satu kota atau wilayah. Yang keempat adalah WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan telah mendunia atau internet. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, intranet, yaitu bisa diakses untuk kalangan internal. Yang kedua, internet, bisa diakses oleh publik. Ya, ini adalah beberapa contoh topologi jaringan. Yang pertama adalah bus topologi. Yang kedua, ring topologi. Yang ketiga, star topologi. Yang keempat, extended star topologi. Yang kelima, hierarchical topologi. Yang keenam, mesh topologi. Yang pertama, topologi bus. Kelebihan topologi bus, yaitu yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Selanjutnya, kekurangan topologi bus. Yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya, topologi star. Kelebihan topologi star. Yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Selanjutnya, kekurangan topologi star. Yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya, topologi ring. Kelebihan topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Keempat, biaya instalasi cukup murah. Selanjutnya, kekurangan topologi ring. Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Selanjutnya, topologi mesh. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh. Yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama, unicast 1 ke 1. Kedua, multicast atau 1 ke grup.
Ketiga, broadcast atau satu ke semua. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.